Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan memantau perkembangan ekonomi global termasuk dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat. Hal tersebut mengingat Indonesia dan negara-negara ASEAN mengandalkan konsumsi di Eropa, China maupun konsumsi di Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia. Hal itu dinyatakan Airlangga menyikapi pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada 5 November 2024 dengan kandidat Kamala Harris dan Donald Trump, serta menyikapi kondisi gejolak geopolitik dan ekonomi global. Airlangga menyampaikan Indonesia serta negara-negara ASEAN yang lain mengandalkan konsumsi di Eropa, China, maupun di Amerika Serikat. Menurutnya Indonesia akan mengantisipasi kebijakan dari masing-masing kandidat Presiden Amerika Serikat yang ada saat ini. Kita ketahui Indonesia dan seperti negara ASEAN yang lain itu mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China maupun konsumsi di Amerika. Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6%. Sekarang kan masih rata-rata di 3%. Airlangga menambahkan, di bawah kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat mendorong agar manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat mendorong manufaktur di negara-negara Asia termasuk China. Airlangga menjelaskan, kepemimpinan di Amerika Serikat secara tidak langsung juga mempengaruhi harga minyak yang produsennya kebanyakan dari negara Timur Tengah. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Damar Wicaksono, Fakih Satrio, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hasil Pilpres Amerika Serikat dan dinamika ekonomi dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo, Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior dari Indef ini. Halo, Pak Tauhid, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat selalu, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, langsung saja kita akan review dan juga memprediksi seperti apa nantinya nih kalau kita bicara mengenai model-model ataupun kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat ke depannya, baik nanti oleh calon dari Donald Trump maupun juga Kamala Harris nih, jika mereka terpilih nanti menjadi Presiden Amerika Serikat. Ya, silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira begini, kemungkinan ya kalau lihat dari data pergerakan peta suara, memang kan Trump tampaknya memenangi di beberapa gitu, bahkan lebih dari 7 begitu. Dan ini saya kira memang harus dibaca kalau beliau punya peluang besar, tentu ada kebijakan khusus yang berbeda dibandingkan dengan Kamala Harris. Trump secara khusus memang yang saya kira akan ke tingkat global dan pengaruh kita adalah di bidang tarif. Meskipun ada juga kebijakan ekonomi seperti perpajakan, perumahan, kemudian juga yang lainnya ya. Tapi yang kuat adalah di tarif. Nah, saya kira memang yang kuat adalah bahwa Trump ini mengusulkan dan memberlakukan tarif pada beberapa produk yang dibuat di luar negeri yang tentu saja berpotensi akan menambah biaya produk ya, termasuk misalnya kemungkinan akan ada trade war lagi begitu dengan China, bahkan sampai 60% ya pada produk-produk itu. Bahkan juga mengusulkan tarif naik 10-20% pada industri itu yang misalnya memang mereka mengalami defisit gitu. Misalnya tarif dari para produsen mobil yang ada di Meksiko itu yang dijual di Amerika gitu. Dan Trump juga mengatakan bahwa bisa saja adalah merelokasi fasilitas manufaktur itu yang ada di luar untuk kembali ke Amerika. Nah, ini yang saya kira akan berpengaruh ke dalam negeri kita begitu. Seperti kita ketahui ya, posisi katakanlah negara-negara lain peranannya dalam impor ke Amerika cukup tinggi ya. Paling banyak memang kalau dari segi negara terbesar adalah Meksiko 16%, China 15%, Kanada 14%,
Jerman 5,3, Jepang 4,9. Kita memang relatif kecil ya, sekitar 0,9% impor Amerika dari Indonesia. Tapi meski demikian, saya kira ini sangat strategis gitu ya bagi Indonesia, begitu Mas. Baik, itu dia beberapa dampak yang mungkin bisa terjadi begitu kalau kita cermati dengan ya masing-masing kebijakan yang akan ditempuh oleh Donald Trump sendiri maupun Kamala Harris. Nah, dari dunia usaha sendiri, Pak Sarman, apa mungkin dampak langsung maupun tidak langsung yang nantinya juga akan dirasakan nih, khususnya bagi dunia usaha di Indonesia? Ya kalau dampak tak langsung sih ya mungkin kalau dalam waktu dekat sih ya, mungkin tidak ada kebijakan-kebijakan yang strategis ya. Minimal nilai rupiah kita ya stabil lah ya. Ya, tapi kalau dampak tak langsung ya kita banyak belajar nih dari sisi demokrasinya yang saat ini sedang berlangsung. Minimal kita belajar demokrasinya. Yang pertama kita lihat bahwa dari sisi produktivitas selama berlangsung demokrasi di sana kan cukup bagus ya. Minimal kita lihat misalnya kan pemilu di sana kan tidak libur. Nah, kalau kita libur ya Pak Tauhid ya. Kalau kita pengusaha kan di sini kalau hari libur kan bagi kita pengusaha kan mengurangi produktivitas. Ini kan bisa kita tiru ya kan. Satu, yang kedua minimal di sana kalau kita lihat ya bisa kita tiru lah demokrasinya di sana itu pertama dari sisi katakanlah modernisasinya ya. Di sana kita lihat misalnya sudah bisa masyarakat memilih dengan mesin, udah pakai komputer ya. Kemudian juga kalau sudah memilih tidak lagi harus celup ke tinta, sudah pakai stiker. Nah, hal-hal seperti ini kan secara tidak langsung juga harus mendidik kita bagaimana kita pesta demokrasi kita ke depan sudah lebih modern misalnya. Tapi yang jelas kalau secara tidak langsung bahwa kebijakan-kebijakan strategis pasca pemilu Amerika ke depan saya rasa tidak ada yang mempengaruhi ekonomi dunia ke depan karena pasti ya sampai nanti tanggal 20 Januari saya rasa nanti tidak ada hal-hal strategis lah yang akan diambil oleh pemerintah sampai nanti akan dinantinya pemerintah yang baru ke depan. Tapi yang jelas bahwa ya mau tidak mau kita harus siap menghadapi siapapun nanti akan terpilih. Akan tetapi kecenderungannya mudah-mudahan kecenderungannya memang bahwa kayaknya sih Trump ini akan lebih unggul kelihatannya. Tapi kita lihat bahwa Trump ini memang agak sedikit protek ya terhadap produk Amerika ya. Kita lihat memang beliau ini cenderungannya lebih memilih bagaimana supaya produk Amerika itu lebih menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya beliau ini memasang tarif lebih tinggi terhadap barang-barang yang akan masuk ke Amerika. Ini menjadi salah satu yang perlu kita antisipasi gitu loh. Baik. Dan kita tahu juga apakah potensi perang dagang begitu akan terjadi kembali kalau memang nanti salah satu kandidat ini menang, khususnya Donald Trump misalnya begitu. Apakah dengan Amerika Serikat, China begitu dan lain sebagainya akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Sarman, Pak Tauhid, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa masih membahas terkait dengan hasil Pilpres di Amerika Serikat dan juga dinamika ekonomi dunia begitu. Nah, Pak Tauhid, lantas bagaimana kalau kita cermati perang dagang begitu yang memang dikumandangkan, digelorakan Amerika Serikat begitu pada saat pemerintahan Donald Trump apabila nanti terpilih, ini potensinya terjadi lagi atau tidak, dan bagaimana dengan posisi Kamala Harris begitu nantinya terkait dengan kebijakan ekonomi global mereka nantinya? Ya, saya kira kalau peluang itu besar ya, karena ini sudah terstate dalam beberapa dokumen kampanyenya Trump, bahkan sudah sering disampaikan juga ya. Dan ini akan melanjutkan apa yang dia lakukan pada periode 2018-2019 begitu ya pada saat memimpin. Tapi memang perang dagangnya tidak sekencang ya pada saat lalu begitu ya. Saya kira kenapa tidak sekencang? Karena pada periode Trump ternyata meski katakanlah ada perang dagang dan sebagainya, ternyata ekonomi Amerika tidak melonjak drastis begitu, tetap sekitar 2,5 sampai 3% ya. Tadi harapannya kan growth-nya lebih tinggi, tetapi memang pada waktu itu memang yang menarik adalah Trump berhasil menurunkan angka pengangguran, meskipun lebih bagus pada periode Obama, turunnya angka penganggurannya jauh lebih kuat begitu ya.
Nah, peluang perang dagang ini memang akan terjadi meskipun tadi saya sampaikan kemungkinan mungkin ya kalau paling tinggi kenaikan tarif untuk beberapa produk bisa 60%, tapi secara majority paling tinggi rata-rata sekitar 20%. Tapi itu saja sudah memberikan dampak yang luar biasa. Ini ada studi menarik begitu yang pernah dilakukan simulasi, saya pernah sampaikan di beberapa forum juga ya. Kalau misalnya perang dagang terjadi antara dua negara ya, ini dilakukan studi oleh Carlos Ghosn dan Bakers ya tahun 2023 dengan skenario biaya perdagangan meningkat 160% dan tarif bilateral poin 32%, maka beberapa negara terutama yang dalam grupnya Tiongkok itu akan mengalami penurunan yang akan jauh lebih besar begitu. Bahkan kalau kita lihat ya import dari katakanlah dari China itu juga akan mengalami penurunan begitu, bisa lebih dari 20-30% begitu. Nah, saya kira ini akan memberikan dampak ke kita tentu saja bagi kalau ekonomi China yang kemudian melemah yang sekarang sekitar 4,6% lebih menurun karena trade war, maka tentu saja akan menurunkan potensi ekspor kita ke China karena ekonomi China agak sedikit tertahan. Atau barang-barang kita yang produk antara yang digunakan China untuk produk katakanlah final yang diekspor ke China ke Amerika, maka akan turun begitu. Nah, saya kira ini yang kemungkinan terdampak ya. Tentu ini yang harus diantisipasi belajar dari pengalaman Trump pada periode pertama yang lalu ya di tahun 2019. Saya kira ini yang saya kira perlu disiapkan begitu, Mas. Baik, nah Pak Sarman, lantas bagaimana kalau memang ya perang dagang berlanjut begitu? Apakah Indonesia akhirnya bisa memanfaatkan celah begitu? Ataupun kita tahu juga kan beberapa waktu lalu ya justru memang kita akhirnya kebanjiran produk-produk dari luar begitu. Nah ini apakah menjadi tantangan tersendiri juga nantinya, Pak Sarman? Ya, yang terjadi adalah overproduksi dari China ya akan dia ekspor ya ke banyak negara begitu ya. Ini dan mereka akan banting harga begitu ya, karena pasar Amerika mereka akan tertahan begitu, akan banting harga. Kasus misalnya besi baja aja segitu ya, itu kan sekarang mereka over supply 100 juta ton per tahun lebih, dan itu harus ditampung, dan kalau ada yang terjadi di Amerika pasti akan lempar ke kita begitu. Baik. Nah Pak Sarman, baik Pak Tauhid, dari kacamata Anda bagaimana nih Pak Sarman? Misalnya memang ini berlanjut begitu. Ya, saya rasa memang ya kita memanfaatkan juga momentum-momentum seperti ini ya. Ya kita lihat memang ya selama ini juga kan bahwa jalinan kerjasama dagang antara pengusaha-pengusaha Indonesia dengan Amerika juga kan selama ini juga sudah terjalin ya. Di mana kalau kita lihat misalnya forum bisnis ya sudah terjadi antara pengusaha-pengusaha Indonesia dengan Amerika juga sudah terjadi, business matching juga sudah terjadi, difasilitasi misalnya antara Kementerian Perdagangan selama ini juga sudah terjadi, kemudian juga dengan kedutaan, bahkan kunjungan-kunjungan pemerintah daerah ke Amerika juga itu sudah terjadi. Ini tujuannya juga adalah untuk membuka celah-celah bagaimana supaya produk-produk Indonesia, produk-produk daerah itu bisa masuk juga ke pasar-pasar Amerika dalam hal ini, termasuk juga produk-produk unggulan dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat memang bahwa ini sudah terjadi juga yang namanya B2B ya, antara pengusaha-pengusaha Indonesia langsung, juga antara B2B juga sudah terjadi, B2 government juga sudah terjadi dalam hal ini. Jadi ini kesempatan-kesempatan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia juga dengan pengusaha yang ada di Amerika gitu. Baik, jadi kalau misalnya memang ini kerjasamanya juga sudah cukup terjalin lama begitu, perlu ada semacam lagi free trade agreement atau comprehensive economic partnership agreement mungkin Indonesia dengan Amerika Serikat atau Amerika dengan negara-negara lainnya, Pak Sarman?
Oh, saya rasa memang kalau memang ini sesuatu yang bisa akan bisa dibuka dan juga bisa dimanfaatkan, kenapa enggak ya? Karena Oke. kalau fasilitas itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan, saya rasa itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau ada FTA itu sesuatu yang akan bisa dimanfaatkan kedua belah pihak, karena itu kan kemudahan ya. Oke. Di mana di sana akan ada tarif yang lebih murah, akan ada fasilitas perizinan yang lebih murah, kemudian juga akan ada biaya yang lebih murah, dan saya rasa bukan hanya barang dari satu negara ini dari Indonesia ke negara itu akan lebih gampang masuk. Jadi antara kedua negara juga akan lebih mudah. Itu akan lebih meningkatkan ya volume barang masuk antara kedua negara. Itu akan menjadi akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, itu akan menjadi peluang menurut hemat saya meningkatkan volume perdagangan antara kita dengan Amerika dan negara-negara lain. Nah, untuk itulah mungkin disinilah peran daripada satu kedutaan besar kita untuk membuka pangsa-pasar itu. Oke. Yang kedua adalah peran Kementerian Perdagangan menurut hemat saya juga bagaimana untuk memperluas pangsa pasar dengan membuka peluang FTA itu, gitu loh. Oke. Nah, Pak Tauhid, lantas bagaimana dengan pemerintahan Indonesia kita yang baru terbentuk, kemudian kabinetnya juga sudah firm sekarang begitu untuk bisa memanfaatkan potensi dari hasil Pilpres di Amerika Serikat sehingga berpeluang juga nih untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia, komoditas-komoditas Indonesia ke Amerika Serikat? Ya, saya kira kan sudah ada rencana ya, Pak Presiden akan melakukan kunjungan spesifik ya ke Amerika. Selain tentu saja memberikan apresiasi atas terpilihnya Presiden baru, saya juga harus ada misi dagang ke mereka gitu Oke. ya. Tentu kita harus berselancar dengan kemungkinan ada kenaikan tarif ya. Kalau kita lihat importasi daripada produk-produk Amerika yang paling besar itu kan adalah misalnya elektrik ya, elektronik equipment, kemudian mesin, kemudian ada kendaraan, kemudian ada juga katakanlah produk-produk farmasi. Maka ya mau tidak mau industri kita yang memiliki standar internasional dan pasar ekspor ya itu harus dia bawa ikut serta ya, karena kemungkinan peluang pasar lebih besar ya. Yang kedua adalah tentu saja bagaimana investasi dari Amerika agar besar di Indonesia begitu. Yang ini kemudian juga menjadi channeling yang sesuai dengan tadi ya, katakanlah produk-produk yang menjadi kebutuhan di market Amerika begitu. Oke. Nah, yang ketiga saya kira sekaligus mungkin karena yang saya tahu juga akan melakukan kunjungan ke China, ya berusaha mengambil sukses story daripada Vietnam ya, ketika tarif itu naik begitu di China ya, banyak realokasi industri yang ke Vietnam. Dan kalau kita lihat ya produk Vietnam kontribusinya 3,9% ya Oke. ke Amerika, itu kan besar sekali begitu, sementara kita hanya 0,9 ya dari seluruh import negara-negara ke Amerika. Ini yang kemudian kita bisa mengulang sukses Vietnam dengan catatan bahwa industri yang kemudian bisa masuk memang industri yang memenuhi standar kebutuhan Amerika. Ya mungkin ada hilirisasi di situ, tetapi saya kira kita akan jauh lebih cepat kalau misalnya kita mengkloningkan apa yang kemudian menjadi produk-produk kebutuhan di pasar Amerika begitu. Pak Tauhid, menarik. Kalau kita cermati bagaimana dengan kebijakan luar negeri, baik Donald Trump maupun Kamala Harris, mengingat konflik geopolitik begitu yang berkepanjangan dan semakin meluas ini kan juga mengganggu ya paling tidak peta perekonomian dunia begitu. Ya saya kira betul ya, saya kira ini geopolitiknya apalagi kita baru saja minat untuk masuk ke BRIC ya. Sementara Amerika kan juga dengan G20, G7 maupun katakanlah untuk Indo-Pasifik cukup kuat di situ peranannya ketimbang negara-negara BRIC. Ya saya kira memang ya harus mendeklarasikan diri bahwa hubungan-hubungan geopolitik itu memang kita tetap mengedepankan tetap sebagai negara bebas, negara non-blok begitu ya. Kepentingan Indonesia terhadap Amerika masih dibutuhkan, terutama geopolitik terkait dengan isu-isu Laut Natuna atau Cina Selatan,
maupun isu-isu global seperti halnya apa yang terjadi di Timur Tengah begitu, maupun krisis Rusia Ukraina. Nah, saya kira itu. Nah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana di balik geopolitik itu juga kita berusaha untuk bisa merangkul beragam potensi tadi, apakah perdagangan, investasi. Namun yang lebih kuat saya kira kalau kita lihat misalnya ya Amerika cukup kuat dengan isu-isu bagaimana mengurangi perubahan iklim ya dalam beragam aksi. Toh kita dalam perancangan pembangunannya sudah memasukkan isu ekonomi hijau maupun ekonomi biru. Nah, itu saya kira bagi Amerika cukup mereka sangat tertarik dengan isu-isu lingkungan yang kemudian bisa approach di negara mereka begitu, termasuk pendekatan intinya begitu. Baik, berarti memang intinya siapapun nanti akan menjadi pemenang Pilpres di Amerika Serikat diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih adem lagi begitu ya, memberikan satu ketenangan bagi masyarakat dunia begitu, menyelesaikan konflik-konflik global yang juga tengah terjadi. Mengingat memang ini menjadi salah satu negara adidaya juga yang menjadi fokus perhatian dalam proses Pilpres di Amerika Serikat, tidak hanya Indonesia saja, tapi kita perlu cermati sejauh mana antisipasi mitigasi yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga roda perekonomian Indonesia di tahun 2024 dan seterusnya. Baik Pak Tauhid, terima kasih banyak atas analisis dan informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Sarman, terima kasih juga atas update dan bagaimana juga harapan serta optimisme yang sudah Anda bangun begitu ya terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia dan global di tengah proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sarman, Pak Tauhid. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.